Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman mengatakan, langkah KPK untuk mengklarifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi tidak tepat. Menurut Beni, KPK hanya membuat gaduh publik. Sebab, ia menyebut putra bungsu Presiden Jokowi itu bukan seorang penyelenggara negara. Hal tersebut disampaikan Beni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Ia menilai penggunaan jet pribadi oleh Kaesang adalah hak pribadinya. Beni menilai Kaesang tidak bisa ditelisik aktivitasnya karena statusnya hanya seorang ketum PSI. Menurut politisi Partai Demokrat itu, status Kaesang adalah orang bebas yang tidak terikat aturan-aturan terkait dengan penyelenggara negara. Sebelumnya, KPK dilaporkan akan menjadwalkan panggilan klarifikasi terhadap Kaesang Pangarep atas dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Ketua KPK Nawawi Pomolango pada Selasa 3 September 2024 mengungkapkan, pemanggilan klarifikasi tersebut sedang dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Lagi dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Nawawi pun menegaskan bahwa KPK dapat mengusut dugaan gratifikasi kepada Kaesang meski ketum PSI itu bukanlah penyelenggara negara. Sebab, Kaesang merupakan sanak saudara dari para penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta adik ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan pemberian gratifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Aktivis 98 adukan Kaesang hilang ke polisi. Luar biasa. Sejumlah eksponen aktivis 98 membuat aduan soal hilangnya ketum PSI Kaesang ke Polda Metro. Juru bicara eksponen aktivis 98 Antonius Danar mengatakan aduan ini dibuat untuk membantu KPK mencari keberadaan Kaesang. Ya karena kita tahu kemarin KPK kesulitan, kita nggak tahu Kaesang ada di mana sekarang. Kita mau manggil Kaesang tapi nggak. Nih, bantuin sama Pak Polisi nih, sudah dilaporkan sama eksponen 98. Kita juga datang ke sini untuk membantu KPK yang sedang kesulitan mencari keberadaan Kaesang dan mengirimkan surat. Lewat aduan ini, kata Antonius, pihaknya berharap kepolisian ikut bantu cari keberadaan Kaesang karena ia aset bangsa. Kami memberikan dorongan lembut kepada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting atau aset bangsa ini bisa ditemukan, Kaesang Pangarep. Tapi ya, menurut PSI ada kok dari tanggal 28 Agustus sudah masuk ke kantor kok, ke DPP PSI. Bahkan tadi sempat ketemu juga dengan wartawan. Setelah berita ini ada berita lagi yang lain. Ya betul, Kaesang datang ke DPP PSI. Mas Kaesang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep akhirnya muncul di hadapan publik setelah keberadaannya dicari buntut dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaesang datang ke kantor DPP PSI pada Rabu 4 September 2024 pada pukul 15.22 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengenakan kemeja biru dongker, Kaesang turun dari mobil hitam berplat B1566ZZH dengan dikawal pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Saat dijumpai awak media, Kaesang hanya berkata hendak rapat terlebih dahulu. Mas, soal jet pribadi itu gimana Mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain Mas? Mas Kaesang dari siang Mas. Mas, siang Mas. Aduh. Mas dari pagi Mas. Mas dari pagi Mas. Tolong dong, dikit aja. Mas, dikit aja. Mas dari pagi Mas. Dikit aja Mas. Mas, dikit dong.
Kaisang dari siang, Mas. Mas. Aduh. Mas dari pagi, Mas. Dari pagi, Mas. Tolong dong, Mas Kaisang. Mas, dikit aja, Mas, dari pagi, Mas. Dikit aja, Mas. Mas. Dugaan yang dia pribadi ditangani KPK saat ini. Mas Kaisang ini ngomong belum tadi lagi jalan langsung jalan. Tadi lagi Mas Kaisang ya. Rapatnya bahasa apa? Kenapa? Rapatnya bahasa apa? Macam-macam. Koordinasi. Ya. Rapat rutin kok. Siapa aja sih saya ikut ada pembahasan jet pribadi juga sih soal klarifikasi dan lain-lain. Rapat rutin tentang PSI. Makasih ya teman-teman. Thank you. Dan ditanya nggak jawab seperti biasa ya. Nah, tuh ada Pak Polisi, Pak KPK, ada tuh Kaisang tuh. Dia ke DPP PSI aja, tungguin di DPP PSI. Kalau KPK-nya betul-betul berani dan sudah kembali ke jati dirinya, bukan lagi menjadi organisasi yang disetir oleh kekuasaan. Kita tunggu buktinya. Kalau KPK betul-betul berani mendatangi Kaisang atau idealnya memanggil Kaisang ke kantor KPK, saya kira itulah detik-detik kejatuhan Jokowi yang semakin luruh pengaruhnya. Setelah Kaisang muncul di hadapan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi justru membatalkan panggilan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi terhadap Kaisang. Meski demikian, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan KPK tak menerima tekanan dari pihak luar terkait pembatalan klarifikasi tersebut. Tessa mengatakan Direktorat Gratifikasi KPK batal mengundang putra bungsu Presiden Jokowi itu lantaran Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM telah menerima laporan penggunaan jet pribadi dengan Kaisang sebagai terlapornya. KPK melalui Direktorat PLPM akan fokus menindaklanjuti laporan tersebut. Ya. Baik, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk. Pada saat doorstop kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi Saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini KPK sedang berfokus di proses telah tersebut. Jadi akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi. Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, Mas, kan sebelumnya dilakukan juga proses di Direktorat Gratifikasi. Kan kata Pak Alex juga akan mengundang Kaisang untuk diklarifikasi, itu seperti apa, Mas? Batal atau gimana, Mas? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui beberapa kali Pak AM telah menyampaikan dan tempo atau waktu penyampaian itu terjadi sebelum adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh Maki dan satunya dari UNJ. Nah, per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal bahwa tindak terkait isu gratifikasi sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM. Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, rekan-rekan, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih
lebih jauh lagi.